Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Dinda. Saya biasa dipanggil Dinda. Saya dari Prodi S1 Akuntansi kelas 10 SK10. Di sini saya ingin menjelaskan matkul pengantar manajemen dan bisnis. Saya mengambil konsep dasar manajemen dan budaya organisasi. Yang pertama adalah konsep dasar manajemen. Manajemen merupakan hal fundamental dalam dunia bisnis dan organisasi. Memahami konsep dasarnya adalah kunci untuk mencapai keberhasilan. Yang pertama adalah filsafat ilmu manajemen. Sejak perusahaan tumbuh, kami telah mencapai banyak presentasi, dan yang signifikan adalah hasil kerja keras dalam membangun perusahaan yang berkualitas. Menurut Dixon dan Dogan tahun 2012, manajemen yang baik melibatkan pemahaman filosofi tentang praktek manajemen yang dibagi menjadi penalaran dan asumsi perilaku. Menekan manajemen harus peka, fleksibel, toleransi terhadap masalah, dan terbuka terhadap kontribusi baru agar mampu menyelesaikan masalah dan mengimplementasikan strategi efektif dan organisasi tidak hanya untuk terpaku pada satu cara. Inti pandangannya adalah taksonomi filosofi. Mereka mengusulkan taksonomi filosofi untuk praktik yang manajemen yang baik. Manajemen baik membedakan antara predisposisi, bentuk-bentuk penalaran yang mendasari keputusan manajerial. Yang kedua adalah nonologi, asumsi tentang bagaimana orang cenderung berperilaku dalam situasi tertentu. Yang kedua adalah ilmu dan seni manajemen. Manakah eksekutif sebagai bentuk keahlian mengandung arti bahwa administrasi adalah suatu yang dikandung atau suatu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menguasai sesuatu. Kebutuhan manajemen sebagai berikut adanya. Yang pertama adalah terorganisasi secara metodis dan sistematis. Manajemen sebagai suatu yang disiplin ilmu harus terorganis dan terstruktur. Yang kedua adalah rasional dan objektif. Adalah suatu ilmu harus objektif dalam menyelidiki suatu hal atau permasalahan. Yang ketiga adalah memanfaatkan strategi yang logis. Adanya segala permasalahan yang ada di dalamnya harus diselesaikan secara logis. Yang keempat adalah memiliki standar ketentuan. Dia bermakna ada empat aturan otoritatif yang menjadi standar dalam administrasi. Ke-14, standar ini merupakan komitmen yang sangat membantu dalam memulai administrasi secara sebuah ilmu. Terus dapat dijadikan, yang kelima adalah dapat dijadikan hipotetis, dimula-mula dari tindakan berhubungan suatu perkumpulan atau organisasi atau yang disebut dengan industri. Yang A adalah manajemen sebagai profesi. Manajemen sebagai profesi adalah karya dapat digunakan bahwa administrasi atau manajemen adalah sebuah panggilan atau profesi sebagai yang ditunjuk dalam referensi kata bahasa Indonesia atau KKBI, di mana bahwa panggilan atau profesi adalah suatu bidang pekerjaan bergantung kepada latihan dan kompetitif tertentu. Di sini ada perbandingan manajemen sebagai ilmu dan seni. Di sini ada contohnya guys, bisa dilihat. Terus panggilan dan menyatakan profesi adalah, yang pertama adalah
Profesi dapat digambarkan sebagai skill apabila dapat dipandang kelompok. Informasi dilakukan secara meditis dan melakukan pengetahuan secara kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Yang kedua adalah sebuah profesi tentunya memerlukan investasi yang panjang untuk dapat mencapai spesialisasi mengingat kelandasan pendidikan yang luas. Yang ketiga adalah sebuah profesi memerlukan pemeriksaan dan penguji yang logis yang tidak ada hentinya. Melalui alasan tersebut, para memiliki gagasan tentang panggilan di mana terdapat beberapa yang mengarah pada tujuan tersebut. Kesimpulannya adalah direktur lebih sulit daripada mengevaluasi panggilan lainnya seperti pendidikan dan semacamnya. Pada akhirnya, untuk melindungi pelanggannya, para profesional di bidang manajemen harus mematuhi kode etik. Pemerintah saat ini didorong pola perluasan keterampilan yang menegaskan baik di dunia bisnis maupun asosiasi non-manfaat. Penilaian Dewa juga sangat lengkap, tidak hanya melihat dari sudut pandang praktik seperti promosi, keuangan, SDM, dan lain-lain. Namun, dominasi penggunaan waktu dan tugas secara efektif juga sangat berarti. Yang kedua adalah budaya organisasi. Budaya organisasi adalah karangan kerja atau keyakinan, nilai-nilai, dan keyakinan yang diciptakan dalam suatu asosiasi dan digunakan sebagai aturan dalam berperilaku sehari-hari untuk memadu berbagai aktivitas guna mencapai tujuan yang menghasilkan standar perilaku otoritatif. Budaya merupakan suatu jenis reaksi yang dimiliki dan diakui secara pasti oleh individu dalam suatu perkumpulan dan menentukan bagaimana individu tersebut merasa atau berpikir dan menyikap iklim mereka yang berbeda. Memahami budaya suatu organisasi. Ini adalah contoh pengertian budaya otoritatif dari beberapa sumber buku. Yang pertama adalah menurut Wibowo, budaya adalah cara berpikir yang mendasari pendekatan otoritatif, standar permainan untuk berbaur, dan sentimen atau lingkungan yang dicipta oleh perencanaan perkumpulan yang sebenarnya. Yang kedua adalah menurut Mangkunaga adalah kumpulan ekspektasi atau pengaturan yang dibuat dalam asosiasi keyakinan. Di sini ada contohnya yang lain. Dan yang kedua, apa yang dilakukan budaya organisasi? Mengidentifikasi fungsi budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama adalah kemampuan budaya atau organisasi sebagai pembeda yang wajar antara satu asosiasi dengan asosiasi lainnya. Yang kedua adalah budaya atau organisasi membawa perasaan karakter pada individu. Yang ketiga adalah budaya organisasi bekerja dan menciptakan komitmen terhadap suatu keputusan yang mungkin lebih luas daripada keuntungan apapun yang dimiliki seseorang. Yang ketiga adalah unsur perbentukan budaya organisasi. Perkembangannya, berbagai tindakan budaya dalam suatu perkumpulan dipengaruhi oleh beberapa bagian sebagai berikut. Di sini ada contohnya. Asumsi yang memang mendasari dalam budaya, terdapat kecurangan mendasar yang dapat menjadi aturan bagi individu dan kelompok dalam suatu asosiasi untuk bertindak. Yang kedua adalah keyakinan yang diadakan dalam bentuk budaya. Ada keyakinan yang dianut dan dijalankan oleh individu dalam asosiasi. Sini ada contohnya. Yang keempat adalah jenis dan tindakan budaya organisasi. Budaya organisasi menurut Rangkuti
tahun 2011 terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah budaya keluarga, suasana, kerjasama, dan pengembangan sumber daya manusia. Berfokus pada aktivitas atau inovasi dan penciptaan produk atau layanan baru. Budaya pasar menekankan hasil, target, efisiensi, dan persaingan. Budaya kontrol mengutamakan aturan, struktur, dan pengawasan yang ketat agar organisasi berjalan tertib dan efisiensi. Yang kelima adalah tanda-tanda budaya organisasi. Pelaksanaan budaya organisasi ditandatangani oleh beberapa hal yang penting, yaitu adanya dorongan individu untuk berpendapat, keberanian mengambil resiko, serta kejelasan arah melalui visi, misi, dan tujuan organisasi. Selain itu, budaya organisasi yang baik mendorong integritas kerja antara unit, adanya dukungan manajemen, serta sistem kontrol melalui aturan dan standar yang jelas. Ciri lainnya adalah terbentuknya identitas organisasi, sistem penghargaan, basis kinerja, toleransi terhadap konflik sebagai adalah sarana perbaikan, serta komunikasi yang efektif tanpa terhambat struktur kekuasaannya. Nah, ini fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Pemerencanaan merupakan tahapan awal manajemen yang menentukan tujuan dan cara pencapaiannya. Yang kedua adalah perorganisasian. Organisasi adalah proses pembagian tugas, penempatan orang sesuai dengan kemampuan, peraturan hubungan kerja, serta penyelidikan sarana agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Yang ketiga adalah pengarahan, merupakan proses pembimbingan, motivasi, dan memberikan perintah kepada bawahan agar bekerja sesuai rencana. Yang keempat adalah pengendalian. Pengendalian adalah proses penilaian dan pengawasan pelaksanaan kerja agar sesuai dengan rencana. Jika terjadi penyimpangan, dilakukan perbaikan untuk menjalankan tujuan organisasi tercapai secara efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.